bisnis tuh udahlah action aja. Lo nggak akan tahu sebelum nyoba. Jadi once lo punya ide yang percuma ide banyak gitu ya, energinya banyak, tapi actionnya nggak ada. Ini kalimat yang simpel tapi ya lo do aja, nggak perlu takut. Karena lo tahu lo akan hancur, lo akan berhasil, ya selalu coba. Mungkin itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis, udah bismillah sekarang aja. Bismillah. Investor, balik lagi di segmen kita kesayangan Pikes Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Yang pasti ini sama gue Ingga Putra dan tentunya sama gue Sony Gustiawan, Mas dosen kesayangan. Kita kebetulan lagi ada di daerah Cipete. Buat investor yang penasaran kita mau ngapain di sini, stay tune terus. Jangan di skip sampai videonya habis karena bakalan ada yang menarik. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan di subscribe biar kita makin semangat bikin konten edukatif menarik lainnya. Langsung nih, mulai nih guys. Ayo. Kita mau ngapain sih? Kita posisinya kalau dari posisi udah kelihatan ya. Kita ada di barbershop. Nah, sebelum teman-teman investor dengerin obrolan kita, mulai itu pasti ya. Apa tuh? Lu sebenarnya pernah gondrong nggak dulu? Pengen gondrong. Tapi nggak pernah. Kenapa tuh? Karena kalau gue gondrong, muka gue belel banget. Masa sih? Sumpah nggak bohong. Tapi kita kan WFA nih, yang namanya WFA pasti lu mager keluar rumah. Ya. Di saat lu sering ketemu sama temen lu rambutnya masih pendek, tiba-tiba setahun nggak ketemu, lama-lama rambutnya gondrong. Siapa nih? Udah berubah mukanya. Mukanya berubah. Ternyata temen lu rambutnya gondrong nih. Bahkan dia bilang kayak ih ada ceweknya nih, ternyata temen lu lagi. Nah pas banget, hari ini kita datang ke salah satu barbershop di Cipete. Oke. Namanya Slick Cut. Slikat. Di sebelah gua, ini udah ada yang punyanya. Sebenarnya yang punyanya ada Tiga. Ada tiga. Tapi yang datang dua. Yang berani duduk di kursi panas cuma dua. Satu lagi mana tuh? Halo brother. Halo. Gimana kabarnya? Halo Didi. Ada Mas. Halo. Ada Mas Didi dan ada Mas Randy. Nice to meet you Mas Randy. Nice to meet you Mas Didi. Thank you. Gimana nih? Rasanya duduk di kursi panas. Udah panas dari sebelumnya. Ditambahin ada brief singkat deh. Gak sama ujian. Nah anyway, ini bisnis begini kan sempat lesu nih ya. Pas pandemi. Ceritain sedikit boleh nggak kita? Gimana waktu itu lo ceritain bisa survive? Oke. Siapa dulu? Siapa dulu deh? Ini atau ntar dulu sebelum pertanyaan itu dijawab mungkin gue pengen kenalan dulu kali ya Mas Didi atau Mas Randy. Oke. Siapa dulu yang mau kenalan? Didi silakan kenalan. Halo, saya Didi. Saya Didi. Cukup panas ya kayak kursinya. Iya. Jadi salah ngomong. Bingung mau ngomong apa. Mas Randy mungkin mau mengenalkan diri Mas Randy. Halo, saya Randy. Panggilan sayangnya orang-orang manggilnya Popos gitu ya. Jadi teman-teman manggilnya Popos aja. Makanya kalau dipanggil Randy saya suka nengok. Udah lupa. Saya partner Didi di Slikat dan juga ada under bisnis yang juga kita berpartner gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu kenapa nih partner sama Didi udah hampir 13 tahun. Udah ya? Mengalahkan usia pernikahan kita masing-masing. Jadi ya harapannya mungkin bisa terus. Amin. Mudah-mudahan langgeng sampai kita tua dan bisa diwariskan. Amin. Yang namanya kerja itu investasi loh buat anak cucu. Ngapain kerja ya? Kalau nggak masa depan. Iya. Legacy. Tapi
kenapa sih lu tiba-tiba memulai bisnis barbershop ini? Siapa yang mau cerita nih? Didi atau Randy? Oke. Randy, ini yang ngomongnya Randy. Mas dia berarti mas kayak karyawan kan? Saya biasanya juga kalau di bisnis tambal-tambal aja. Ceritanya begitu. Iya. Sebenarnya kalau ide untuk memulai itu Didi. Oke. Didi gitu ya. Jadi ini sebelum ngomong tentang barber ya. Kita berpartner 13 tahun. Didi tipikal yang rem, saya tipikal yang nabrak. Tapi ada once di mana, ada fase di mana sekarang saatnya Didi yang nabrak. Di fase itu saya ngeliat oke ditabrak terus, mau bikin apa sekarang? Barber, oke. Awal benar di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya Didi punya gambaran nih, cita-cita lo bikin barber apa sebenarnya, karena dimulai dari Didi gitu ya. Ada visi masa depan. Ada visi. Walaupun visinya mungkin kita nggak harus terlalu jauh, tapi mungkin ada simple yang cuma asas kemanusiaan mungkin, nanti kita tanya ke Didi ya. Perasaannya nonton Bundes, makanya stay tune terus. Gimana? Sebenarnya kalau misalnya kenapa pengen bikin barber, ya bucket list gua itu bikin bisnis yang memang needs-nya orang-orang. Tapi gua nggak berani untuk main di ranahnya F&B. Gitu. Bucket list gua pertama main services. Ya makanya kita berdua bikin event management yang pertama kali, habis itu kita bikin yang memang circlingnya di situ ya. Habis itu ngerasa udah capek, bosan nih, gitu, butuh challenge yang baru. Apalagi ya nih gue punya bakat list tadi ya, pengen bikin tempat cucian mobil, Benar tuh. cucian motor, gitu. Tapi ternyata emang salah satu bakat list gue. Padahal ini si barber ini dibilang bakat listnya agak bawah-bawah lah ya, pilihan-pilihan bawah. Cuma ngelihat ini semua orang butuh potong rambut gitu, sama lah sifatnya primary needs buat si orang-orang selain makanan ya. Makanya kita coba mau ke kantor ya kan. Iya, makanya bikin itu, terus juga didukung alam semesta mendukung, adalah tempat dibukain jalannya, adalah ketemu sama calon-calon partner si barberman ini gitu. Akhirnya gue coba ngobrol sama si Randy, boy, ini lagi kondisi pandemi, waktu itu event manajemen juga lagi sepi turun ya, bikin lah yuk, bikin apa gitu. Karena kita event manajemen juga waktu itu akhirnya shiftingnya ke arah visual ya, ke digital gitu, live stream bla 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 segala macam udah jalan, kita bikin studio berjalan, akhirnya coba main deh di luar itu tapi gitu. Kita coba di luar itu cari tempat, akhirnya sini lagi gitu, akhirnya memutuskan untuk cobain aja lah yuk barber. Tapi sebelumnya memang kita riset dulu, gua punya bank data yang memang riset kayak apa sih si barber ini bisnisnya, menguntungkannya seperti apa, challenge-nya kayak apa, dan lain-lain. Ini kita coba riset dulu gitu. Itu yang kita tanya. Panjang nih, lu mau riset panjang aja. Bener kan kata gue, riset penting. Risetnya bisa jalanan ya? Iya. Riset. Nggak ada riset jalanan, semua riset dari jalan. Nah, penasaran gue tadi, lu sebutin beberapa ide bisnis yang comes up dari your mind kan? Cuman kalau gue dengar semuanya service based, kenapa tuh? What happens with product? Kalau dari gua memang gak tau ya, dari hati ini karena beberapa kali coba dari kuliah dagang barang itu nggak pernah menghasilkan buat gua. Itu berat kan? Tadi di offline tuh gue sempet ngomong nih. Dagang barang itu memang susah gitu ya. Padahal sebenarnya untuk fast money itu dagang barang gitu. Yes. Tapi di service jasa itu mungkin gue lebih suka yang mungkin ketemu orang, gue ngobrol sama orang, bagaimana meyakinkan orang untuk memakai jasa gue tuh kayaknya lebih challenging. Gue lebih suka itu gitu ya, ketemu orang yang kayak gitu-gitu tuh, wah ini kayaknya apabila itu jasanya berhasil, oh berarti gue dipercaya sama orang gitu. Tapi kalau barang itu kan ya, kalau kita produsen baru beda lah kalau menurut gue. Ini sudut pandang gue ya teman-teman, jangan skeptis dulu. Mobil boleh ya? Sudut pandang gue gitu, emang mungkin dari hatinya juga kayak adalah jasa, emang di jasa. Sebenarnya kalau ngerasa capek juga ya jasa, capek banget gitu ya. Cuma memang belum ketemu aja nih, ketemu barang yang memang klik sama industri. Oh enak banget nih dagang ini gitu. Nah, kalau gua mundur dikit, apakah ini sesuai dengan kepribadian lu atau karakter lu? Lu lebih suka ngobrol sama orang, lebih suka berinteraksi sama orang sehingga lu milih industri jasa? Apakah karakter lu juga seperti itu? Atau
jangan-jangan bertolak belakang. Karakter gue juga masuk kayak gitu. Nah, ini penting buat teman-teman investor gitu ya. Jadi kalau mau menjalankan bisnis, cobalah cari yang benar-benar sesuai passion. Betul. Dan sesuai dengan karakter. Jangan maksain, karena kalau maksain kadang-kadang nggak nyaman. Akhirnya kita nggak sepenuh hati menjalankannya. Ketika lu bekerja dengan hati, itu ada energi positif yang keluar. Pastinya. Template, omongan gua template. Dari tadi kita sebelum. Ya, kalau gue mau nanya, ini kan tadi passion dari partner. Kalau lu sendiri sama nggak passion itu? Atau lu pernah mencoba bener yuk produk aja yuk gitu? Kalau passion sama. Oke. That's why 13 tahun bersama. Ritmenya sama. Karena basically mungkin gue terlahir sama-sama, kita sama terlahir dari jasa gitu. Gue berikhtiar cari uang selama kita belajar berbisnis atau mencari uang emang jasa gitu. Nah ilmu yang ada dari awal itu yang memang jadi yang melotok di kita. Jadi itu yang kita jalani. Tapi tipikal ini mungkin dia nggak berani ngomong produk gitu ya, jualan produk. Kalau gue sendiri sebenarnya baru menemukan di 3 tahun terakhir kok gue bisa jualan ya produk gitu. Tapi balik lagi sekarang kalau kita ngomong bisnis, kenapa kita pilih jasa nggak produk? Semua kan terukur ya dari segi kemampuan dan lain-lain gitu. Nah kita melihat sekarang kalau produk mungkin, maaf kalau saya salah dari teman-teman. Kalau produk mungkin paling tidak modalnya harus ada karena kita harus beli produk. Itu dengan strategi apapun. Tapi kalau jasa basically karena passion, yang kedua menurut gua modal terbesar dari jasa adalah otak. Betul. Service kan. Ya udah, gua cuma perlu waktu dan energi. Karena itu kan sifatnya subjektif ya kalau dengan service. Nyaman-nyaman. Skill, knowledge, ability. Itu yang membedakan service kita dibanding kompetitors. Betul. Oke, masih nggak? So far apa? Lu deh. Tapi so far kantor masih ada? Masih. Alhamdulillah masih ada. Itu lu bagi waktunya gimana tuh? Untung dekat kan? Masa sombong ya? Itu adalah strategi kita. Oh, Memang jadi alasan karena kita tahu kalau ini tempatnya beda, jauh gitu ya. kantor lu susah. Bener. Kan teman-teman semua ini sebenarnya kita satu wilayah sama kantor. Gede banget tempatnya ya. Cipete Selatan ini ya? Kayak gitu. Cipete Selatan. Jadi kita kontrol masih enak. Yes. Bukan sekitar belakang, ada depan, ada apa segala macam. Jadi semuanya masih on control gitu. Iya. Ini ibarat meja ya, 4 kaki ya kan, nggak cukup sumber pemasukan. Itu ibaratnya tuh kakinya satu meja tuh, itu sumber pemasukan tuh. Kalau satu nggak cukup, mesti banyak. Biar apa? Kalau patah satu, Stabil. masih stabil. Pasti. Masuk nih? Masuk. Boleh. Gue rasa itu sih. Boleh sih itu ya. Masih nggak, kalau kita bicara, kita kan sekarang ada di barbershop yang keren banget ini, yang cepetnya. Gue harus potong juga nih. Hasilnya gimana? Oke ya, mau yang di bawah ya. Nah, menurut gue kita juga pernah ngobrol sama salah satu langsung waktu itu di industri barbershop yang paling penting adalah inovasi. Karena yang membedakan barbershop satu dan lain adalah inovasinya. Nah, kalau di sini di Slick, apa inovasi yang lu mau berikan kepada konsumen? Oke. Kalau ngomong inovasi sebenarnya terus kita mesti cari deh. Kita mesti gali gitu ya. Cuman basicnya gini. Mungkin ada orang yang membuka barber tapi basicnya dia bukan orang kreatif. Karena kita biasa orang kreatif, kalau kita balik ke barber, inovasi itu jatuhnya kan bagaimana potongan baru model tahun ini, misalnya gitu ya, inovasi baru gitu segala macam. Nah kita mau klasifikasikan barber. Kalau kita ngomong dunia potong rambut kan mulai dari apa sih pangkas rambut, naik ke barber, baru ke salon. Nggak tahu saya salah atau enggak pemikirannya, tapi kalau ngomong masalah inovasi tentang potong rambut, itu sumbernya di salon. Karena salon itu lebih apa ya? Girly. Iya, lebih berani gitu, lebih karena datang juga nggak cuma cowok, cewek juga datang. Tapi basically pas di barber kita nggak ngomongkan cewek juga datang, tapi kan isinya kan cowok semua. Cewek ada satu. Gitu kan. Pernah ada cewek langsung? Ada. Tapi emang model rambutnya cowok ya. Kayak laki. Undercut. Terus ya pokoknya model cowok lah gitu. Nah balik ke situ kita lihat bahwa di positioning barbershop ini sebenarnya terkadang laki-laki itu kan maunya simpel aja. Gue potong gini, gue potong gini deh gitu. Inovasi rambut itu jatuhnya kita mengikuti suka suka.
mereka suka. Mungkin nanti bisa aja tiba-tiba ada akal, tapi kan tetap inovasi datangnya dari luar kadang-kadang. Iya. Luar itu maksudnya luar negeri. Oke. Misalnya, ini lagi gaya Korea, ini lagi gayanya gini nih segala macam. Kita gitu. Kan. Nah, balik ke tentang inovasi sendiri, kita malah gue sama Gigi dan teman-teman tidak fokus di inovasi tentang bagaimana potong rambut. Menurut gue potong rambut laki-laki simple, yang penting gue pede, keren, nyaman potongnya. Tapi inovasi lainnya kan ada dari berupa gimmick sih sebenarnya. Nah, gimmick itu ada hal yang sekarang kan semua lebih ke orang tuh lebih suka sesuatu yang unik ya. Nah unik itu yang kita mau angkat. Contoh misalnya orang nggak ready potong rambut, lo kan nggak bisa yang lihat kanan kiri rambutnya gimana. Gue melihat ada inovasi di mana naruh kamera si cermin ini TV. Jadi lo bisa ngeliat angle muka depan, kanan, kiri, belakang. Itu hasilnya bisa di capture. Habis itu lu bisa jadi personalize lu bisa posting kan gimmick ya. Semua itu jadi gimmick selling. Iya sih. Nah kita mikirnya lebih ke kayaknya barbershop mainnya lebih ke gimmick apa yang bikin orang datang ke sini belum dapat teman-teman. Itu mungkin ya kalau ngomong pas. Jadi bukan core produk sebagai barbershopnya, tapi malah supporting produknya. Iya. Mungkin kita lahirnya di dunia kreatif kali ya, jadi pikirnya ke situ ya. Gue penasaran ya maksudnya, soalnya dia tadi ngomongnya kreatif gitu kan. Nah, kenapa sih gue tertarik dengan dunia kreatif? Cerita susah nggak sih bayangin gue? Gue udah jangan bayang-bayang nanti susah deh gue. Kayaknya tadi nggak ada deskripsi. Gue lahir di dunia kreatif tuh karena keterpaksaan gitu. Jadi ini cerita pendeknya aja ya, kalau terpanjang ntar kayak curhat hidup. Tapi nggak apa-apa kalau panjang musik lagi balik. ujungnya adalah di suatu saat dimana gue nggak bisa bayar kuliah, gue harus kerja. Nah disitulah sebenarnya kok ada opportunity yang membuka lapangan kerja buat gue tuh di dunia kreatif. Dimana mindset keluarga gue semua lu berhasil adalah lu kerja. Apapun itu. Bokap gue yang pegawai ini, nyokap gue ini, pakde gue segala macam gitu ya, orang bank segala macam. Jadi bisnis itu bukan jadi priority mereka. Once di situ gue melihat di dunia kreatif yang awalnya kan gue sekarang di organizer gitu ya, sama di ikhtiar situ. Awalnya dari benar-benar yang gue tiba-tiba gue nge-DJ, gue cuma bikin musik buat event apa dan segala macam dunia per eventan itu gue nyicipin tuh. Hatam lah ya. Hatam dulu. Yes, aja bang. Tapi nyicipin tahu. Lama gue ngerasa kok gue suka ya. Entah awalnya gue pikir karena gue gak punya duit tapi gue harus kerja. Tapi lama-lama jadi passion. Nah passion itu yang membawa gue jadi ya udah darah daging gue. Cocok nih soft skill ini cocok nih mas. Nah, berarti gue mau lihat dari Mas Didi. Kalau kacamata Mas Didi, lu setuju nggak dengan pendapat bahwa industri barber ini berkembang sejalan perkembangan industri kreatif? Kalau di ada sambungan garisnya memang ada lah ya. Tapi gue memang lihat ini kenapa tadi gue bilang dari awal bucket list gue gitu ya, karena memang ini kebutuhan primernya orang-orang gitu ya. Kalau misalnya berkembangnya itu kan tergantung si manajemen atau si owner bisnisnya ini mau bawa, si barber ini mau bawa kemana gayanya gitu kan. Apa dia cukup dengan dari cukur rambut kah, atau misalnya kalau misal kayak gini, kayak kita ada emang tadi basicnya si orang-orang kreatif itu, makanya kita coba bisa kali ya ditempelin, karena kita ngelihat si industri kreatif ini kayak ini mau masuk kemana pun bisa gitu ya, mau masuk ke FM juga bisa gitu industri kreatif. Jadi kalau dibilang sekarang lagi berkembang, ya semuanya menurut gue setelah pandemi ini berangkat dari nol semua lah ya gitu. Jadi startnya kita semua barengan nih, tinggal kita gimana justru malah melihat inovasi sama mau semangatnya aja sih gitu. Tinggal emang campaign-nya mau dibawa kemana aja sih bisnis ini gitu, nyambung lah sama industri kreatif, semuanya bisa ditempelin pasti gitu. Kreatif kan dunia kreatif kan supporting ya. Iya. Jadi apapun bentuk bisnis, apapun bentuk pasti perlu. Itu perlu.
Gua rasa itu Apalagi sekarang zamannya udah zaman perlu touch of industri kreatif ya kan. Udah orang jualan juga udah nggak hard sell tuh udah nggak mungkin kena, gimana caranya soft sell ya. Itu kan masuk lagi ke industri si kreatif itu dan mengemas cara jualannya bagaimana gitu. Wih, menarik nih. dunia tanpa industri kreatif sepi men. Bukan sepi, tapi nggak ada warna. Nggak ada warna. Halus banget. Warnanya itu lagi ya. Tapi setuju tadi bilang Mas Randy ya. Ketika kita dari kecil ya, ini gua agak ngarang dulu dikit ya. Kita dari kecil kita dididik untuk, ya gua nggak menyalahkan juga ya. Gua juga dari kecil gua juga dididik sama bapak, sama ibu gua untuk belajarlah setinggi langit biar kamu dapat kerjaan yang proper. Bapak gua menaruh goal gua tuh bapak gua. Karena pada saat bapak gua pensiun, ya udah aja gitu loh, powernya udah sampai situ aja. Jadi kayaknya memang ya bisnis sih ya, arahnya ya bisnis. Kalau gue malah waktu itu emang udah punya pemikiran sendiri sih. Gue kerja sama orang bahasanya gitu ya, kerja di kantoran itu buat belajar. Karena yang cita-cita gue itu pilihannya cuma dua, kerja buat diri sendiri atau kerja buat negara gitu. Asik. Jujurnya gue aja udah gitu kalau gue gitu. Jadi emang ya udah pilihannya ternyata gue coba beberapa habis lulus kuliah tuh gue coba beberapa kali masuk ke PNS, instansi nggak lolos. Jadi lalahnya emang gue kalau ditanya waktu awal gabung bikin bisnis juga, waduh gue nggak bisa dagang bos, gitu. Gue nggak bisa dagang, gue nggak kenal industri ini kayak gimana. Udah terabas aja, si terabas nih. Udah, gue ngikut gerbong gue kan. Oh gue belajar ya akhirnya gue harus membuktikan diri gue bahwa gue perubahan, lo nggak salah ngajak gue berpartner gitu. Ya akhirnya gue memutuskan untuk bekerja lah buat diri sendiri. Jadi pernah kerja di tempat lain? Pernah. Biasanya kita di radio sih, berdua di radio dulu. Di female Prambors, Delta. Wah, gue cuy FM Prambors itu radio gue zaman SMA bro. Gue masih sekarang, gue masih. Kan gue keginian. Sebenarnya keginian pasti tuntutan profesi ya. Iya. Biar gue dekat dengan environment si anak muda. Karena gue ngajar anak muda. Biar menarik nih. Gue sering banget ditanya sama teman-teman UMKM, IKM atau para startup. Mas, sebenarnya gue kerja dulu atau langsung bisnis gitu. Ketika mereka lulus kuliah atau lulus sekolah. Nah, gue selalu bilang, this is your call. Cuman yang menarik adalah apapun keputusan lo terus punya pengalaman dan ilmu dulu. Ya, setuju. Jadi gue sangat setuju kalau orang bilang kerja dulu. Itu di situ lo akan belajar bagaimana cara dipimpin, bagaimana cara membuat strategi, bagaimana membuat struktur sistem. Ketika lo paham, lo punya niat, jalanin bisnis gitu. Jadi jangan pernah salah kalau menjadi pebisnis memulai dari kerjasama lain. Setuju. Itulah yang kami alami. Pembenaran sekali lagi. Coba akhirnya yang lu lakukan, wah ada yang benerin gitu ya. Iya. Coba karena kami lahir dari dendam. Oh, sama orang lo ya lo. Coba tapi ini akan gue coba balik lagi ke barbershop nih. Boleh ya? Oke. Udah keluar jauh ya? Ya udah keluar jauh nih. Oke, yang namanya barbershop. Sebenarnya menurut kalian tuh esensi apa sih yang harus ada di dalam barbershop ini? Esensi yang gimana sih? Kalau gua nih ya, kayak gua ke coffee shop nih, misal contoh. Kasih. Nggak contohnya kalau cuma misalkan gua ke barbershop nih. Kayak gua ke coffee shop nih. Ya. Biasanya pasti gua nyoba kopi, gua cuma nyari AC-nya dingin sama wifi kencang. Ya. Kalau dari sisi barbershop apa aja sih? Oke, ini ada di area yang gua kan di area Sikis. Sikis lagi. Bukan Sikis kali ya? Solo, apalah? Metafisik. Ya soalnya di depan kita taruh aji-ajian. Ada kucing manggil. Ini kayaknya kalau kaca ini tidak bisa berdarah dengan orang sih. Cocok deh. Jadi ini sesuatu hal yang gak kasat mata. Jadi betul berarti net. Ini nggak bisa. Tapi lebih terasa. Oke. Karena gini, karena kalau di kopi, lu datang bawa kopi. Kalau di sini ya kita juga punya bawa sendiri juga ada. Tapi yang bikin kesempatan lagi,
sama sebelum gue juga terjun di dunia ini, gue melihat karena kita kan survei gitu ya, dan gue juga pelanggan di barber segala macam. Gue menemukan beberapa kali itu pelanggan tuh ngobrol sama Capstar, ngobrol ini. Di sini gue angkat terus tiba-tiba gue juga jadi merasakan di sini tuh tempat free area banget. Lo punya keluh kesah, tiba-tiba lo ngobrol. Iya sih. Nah, sama itu gue jadikan jadi culture, gitu ya. Hopefully jadi culture di mana bahwa barbershop yang kita buat sekarang, Silika ini adalah tempat lo ketemu sama sahabat. Sahabat bukan berarti lo harus setiap hari ada ya. Lo once lo ketemu sama misalnya sama Apeng gitu. Kalau karena kita udah akrab nih, udah ketemu segala macam, bisa. Gue beberapa kali lewat ada tamu yang ngobrolin tentang, aduh istri gue. Jadi teman-teman gitu ya? Iya. Jadi bestie. Bener. Karena Kayaknya bakalan gue tuh. karena netral, sama laki-laki juga kan nggak bisa ngeluarin. Yes, setuju gue. Ini kan, jadi ada aja gitu di netral aja tempat. Toh barber itu juga, ini bukan di tempat tembok yang berbicara kan, orang nggak saling kenal, ya, tapi lu bisa ngobrol gitu. Nah itu sih angle itu yang gue bawa jadi sahabat customer. Tapi lo pernah nanya sama apa enggak? Apa tuh? Apa itu salah satu investor, salah satu Capstar di sini, barberman di sini. Lo pernah nanya sama apa enggak? Peng, lo udah cerita mereka apa sama customer Peng? Oh banyak Pak. Tapi dia pernah cerita. Iya. Culture itu yang gue bawa karena juga teman-teman cerita semua. Ada yang unik-unik, Banyak. ada yang tragis-tragis. Tragis, unik, ada yang sampai mau nangis juga ada. Iya, mau rambut mau Iya, nangis. ada. Oh, gue nggak sampai nangis sih, Jack. Gue kalau mau rambut sih. Jangan. Berarti yang lo bangun di sini bukan sekedar trust ya, beyond dari itu ya. Dia merasa ini adalah tempatnya mereka. Iya. Karena kalau trust doang ya udah cuma sekedar trust. Kalau ini bisa ngobrol tuh susah. Dan ketika dia sudah klik sama orang yang ajak ngobrol, berarti dia akan balik lagi. Dan bahkan akan milih dia lagi. Iya. Aku udah nyaman sama dia nih, gue potong sama dia aja. Kan kayak rumah sakit ya dokter. Kalau gue suka sama dokter ini, ya gue sampai 7 turunan gitu. Betul. Ya mau periksa dia gitu. Bosnya Pinvest juga tuh kalau potong di sini mulu katanya sama Apeng, cocoknya sama Apeng. Tapi itu kan juga ada pengaruh buruk ke bisnis ya. Gue mau nanya itu. Iya, Gue mau nanya itu. Iya, kita mau nanya di sini. Kita mau nanya itu. Iya, sebelum di situ, Saya pancing kok. Iya, berarti kita sih. Dosen mana ya? nah, enaknya apa sih kalau bikin bisnis barbershop tuh? Enaknya karena kita biasa bayarnya diutangin ya. Kalau di sini kan orang tetap bayar langsung. Dari segi Kontak. bisnisnya gitu ya. Yang kedua sih, apa ya, gue juga bisa ketemu banyak orang, training baru sih. Networking. Tiba-tiba gue ketemu sama orang tertentu, ketemu sama artis atau di dunia yang sama, terus jadi sahabat, gue Kita bisa buat project baru di sini ya. Apalagi dari Cipete banyak kafe-kafe hits kan. Sebelum itu mampir dulu sini. Jadi SOP di sini pada saat ada orang datang ditanya kan ngobrol bapak jadi mana segala macam dulu, dan itu kita evaluasi ada bapak ini besok ada lagi kontak. Apa? Kemarin katanya lagi nyari. Bisa. Boleh juga lu. Risetnya jalan terus berarti. Bener. Oh, jadi bisnis ini bikinnya karena terselubung ya untuk itu ya. Salah satu supporting. Itu bonus-bonus aja. Iya. Nah, kalau kemarin buat cerita tentang situasi pandemi gitu ya. Tadi kan mengambil orang datang, ngobrol, dan itu menjadi salah satu keunggulan, ada interaksi. Ya. Sedangkan waktu pandemi kemarin, orang kan takut dan juga tidak boleh gitu untuk keluar. Gimana menghadapi ini? Oke, menurut survei yang ada, Dari dari 10 orang yang takut, ada 5 orang yang berani. Ternyata ya gitu. Risk taker lah ya. Nah, kita melihat kan sama dari bisnis barber itu sama juga Dio kita dan industri yang lain. Gue sama Didi selalu berpikir untuk nyari pain point-nya nih, titik sakitnya di mana sih? Kalau misalnya kayak apa ya? Kayak Gojek tuh ada karena kemacetan kan? Yes. Gitu kan. Nah, kita di sini ngeliat nih, ini kalau pandemi orang tuh bukan nggak mau datang karena nggak boleh datang. Hasilnya, yuk kita cari, kita jemput bola nih. Awalnya kita mikir jemput bola juga itu mau diterima dengan segala macam protokol kesehatan yang udah kita buktikan, proof kita sehat segala macam juga nggak semuanya.
Tapi itu dia, maksud gue ternyata bisnis tuh nggak selamanya juga harus pakem dengan ketakutan alam semesta. Ambil jalan, ternyata bener dari 10 ada 5 juga berani. Dibilang menguntungkan? Enggak. Oke. Yang kita lihat konsepnya bukan menguntungkan, tapi sustain. Once ini comeback, semua udah tahu. Jadi kalau kita ngomong build awareness lah ya. Ngomong bisnis kan fasenya ada 3 nih katanya ya Pak dosen ya. Jadi fase di provoke-nya dulu nih, sebelum ke engagement sampai ke amplifying supaya mereka diperkuat, mereka suka gitu ya. Kemarin itu jadi salah satu provoke kita sih. Datengin ke orang, habis itu kita kasih service atau apa segala macam, 2 kali potong gratis segala macam. Datang ke rumah terkadang satu orang dipotong, anaknya ikut, tetangganya ikut, ininya ikut. Potong-potong di kantor, sekantor ikut. Jadi ya, rumus Tuhan juga membantu. Ini matematika langit ya? Iya. Ini menarik nih. Pada saat pandemi kan memang cukup sepi ya. Memang ada barbershop. Benar. Waktu itu lo ngejar bolanya gimana tuh? Jadi bersyukurnya teman-teman barberman di sini udah punya member yang loyal. Dia udah tahu gitu. Nah itu yang kita kolekin lagi sih. Makanya kita bisa bilang 10, 5 berani ternyata ada. Oh berarti ini juga ya, termasuk guerrilla marketing juga ya? Iya. Satu hal yang menarik ya, pas gue datang ke sini, sorry deh, gue ngeliat ada kartu nama di setiap meja. Iya. Itu setiap kartu nama, each tables itu beda-beda. Iya. Itu adalah nama si barbernya sendiri. Itu kenapa tuh? Kok? Oke, kita tarik dari culture persahabatan. Karena orang kesini, kalau dia ngomongin ke office lah gitu ya bukan ada. Jatuhnya dia karena udah deket sama si A, ya gue biasa walaupun itu udah nanti langsung aja hubungan sama kami, tapi itu otomatis mereka jadi langsung ke nggak apa-apa itu bypass gitu? Nggak masalah, saya tahu juga ini ada pertanyaan dari bisnis sama ya kayak gitu ya. Oke. Iya kan bener ya? Namanya bisnis bijuran. Oke. Bisnis bijuran. Iya. Nanti kita klik ya. Itu arahan juga. Bisnis bijuran. Dan yang menariknya juga, cuma kartu nama, di situ ada QR code juga, print juga. Iya. Itu fungsinya untuk? Oke, kalau QR code ini sebenarnya lebih ke tips sih. Lebih ke tips. Kita sebenarnya pengennya cashless. Udah nggak pengen lagi ada cash. Mengurangi hal-hal yang males terjadi lah ya karena uang banyak setannya kan. Jadi kita cashless. Jadi fungsi itu emang cuma buat gitu. Tapi pembayaran semua kan. Jadi kalau perhatiin semua jawaban dari mereka tidak ada kegiatan yang fungsinya hanya satu. Pasti ada fungsi lainnya. Tadi kan fungsi utamanya cashless, tapi fungsi lainnya adalah menghindari uang setan bertebaran. Ini benar-benar orang yang strategic thinking banget. Wah, amin. Ada lagi tapi yang menarik. Di kartu namanya itu ada nomor telepon. Iya, tadi kan disebutin bisa hubungin langsung. Bisa. Bisa ke kasir, bisa juga langsung ke barberman. Oke, karena maksud gua kalau misalkan ada nomor teleponnya langsung, kalau misalkan si customer lo minta, gue bisa nggak home service gitu? Kita juga menyajikan home service sebenarnya. Dari barbershop ya. Tapi tetap kita jaganya karena di sini kan kita punya istilahnya absensi. Kita cuma bilang once lo dari jam sekian sampai jam sekian, barber kamu cuma boleh jam sekian sampai jam sekian. Ada rule of the game. Iya. Fair lah ya, berarti ya itu mana ya? Tapi sebenarnya aku mau koreksi dikit, bukan absensi. Apa tuh? Absensi kan berarti absen bolos. Presensi. Oke. Becek banget. Itu bedanya kuliahnya lama sama yang cepat. Kita kuliah pas tapi nggak ada yang nyangkut. Jadi biar ringan aja. Nah karena gue mau nanya berat nih sekarang. Boleh dulu. Boleh. Yes. Tadi menarik karena gue beberapa kali dengar ada room untuk barberman punya channel ya. Nah, gini, kalau kita bicara bisnis barbershop tidak bisa dipungkiri main core-nya adalah menjual servis atau tenaga si barberman. Ketika barberman lu kasih akses ke market, sangat mudah untuk ditikung gitu ya. Itu bahasa jalanan ya. Kalau kita bahasa bisnisnya sangat mudah menimbulkan new kompetitor dari dalam lu sendiri.
Gimana cara lo mengatasi itu? Nah ini tepi jurang nih yang kita bahas nih. Oke. Diplomatis deh kayaknya namanya. Diplomatis. Itu hal yang udah gue sadarin sih. Oke. Hal yang sangat gue sadarin gitu. Sama gue sama Didi kayak terlalu gimana ya? Ilmu bisnis kita terapkan. Yes. Tapi gue mau seimbangkan juga dengan ilmu pertemanan. Oke. Maksud gue tetap sok agamaisnya dia, sok humannya dia. Gue nggak akan menutup kesempatan lu untuk berkembang lebih besar. Kalau itu udah jalan lo. Yeah. Tapi tetap gue punya aturan yang memang lo harus win-win sama gue. Once lo enggak apa namanya, lo nakal apa, menurut gue yang di atas bambu. Oke. Kembali ke hitungan langit. Iya. Ini nggak terlalu, maaf ya dosen nggak terlalu. Nggak apa-apa. Jawabannya nggak terlalu ilmiah ya. Tapi kan menurut gue fair ya, karena iya berarti kan yang namanya aset dari salah satu workshop itu kan SDM. Iya. Ketika lo empowering kayak begitu kan itu fair. Cuma gue penasaran nih, gue pernah ke dia. Tapi lu kan pernah dan aktif di dunia kreatif, di IO dan lain sebagainya gitu ya. Di dunia kreatif itu meng-hijack resource yang punya kompetensi luar biasa itu lumrah. Benar ya? Misalnya lu mau narik orang kreatif, narik orang art, narik orang digital marketing itu lumrah. Lu nggak takut itu terjadi di beberapa dulu? Nggak takut sih gue kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang dari awal kayak tadi udah bilang gitu, ini resiko yang terbesar gitu ya. Balik lagi si pasien ini maunya sama siapa gitu, kita ngomongnya gitu. Tapi emang yang mau kita bangun adalah kayak bisnis lah. Gue sama si Randy itu gue membangun perusahaan, jangan sampai apalagi jasa itu kan maunya sama orang ya. Iya. Justru yang kita build adalah memang si brandnya, gimana caranya tapi semuanya rasanya udah sama. Karena kalau hasil potongan itu balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Kalau cocok-cocokan, kalau diambil itu ya sudah resiko. Tapi resiko itu gimana kita buat kecilinnya memang kita nge-guide. Nah ini lagi riset. Gue juga belajar dari yang barber lain gitu ya. Gue memperhatikan. Bahkan sampai gue ngorek-ngorek manajemen kayak gimana. Manajemen barber tempat lain? Iya. Oke. Jadi misalnya, gimana di sini bisnisnya? Bagi hasil ya gitu misalnya. Iya, tapi pancing dikit tuh dia pasti keluar. Ada obrolan yang aduh ini sih si bos babe. Gue belajar itu. Oke, berarti gue nanti kalau misalnya punya bisnis ini gue nggak boleh kayak gitu. Oke. Ya tadi balik lagi orang-orang pokoknya setiap emang prinsip gue sama Randy sih. Pain point yang gue cari. Dia tersakitinya ada di mana? Jangan sampai gue melakukan hal yang itu gitu. Seperti di kantornya. Ya sebelumnya karena memang teman-teman juga si barberman yang sharing bareng kita juga barengan. Sebelumnya udah makanannya lah ya, teman-teman Garut ini pasti potong rambut. Tapi mereka juga sebelumnya memang gue langganan sama mereka. Jadi pada saat potong rambut juga ya gue iseng nanya-nanya, oh ini ada pain point di sini, ada di sini. Jangan sampai gue mengalami atau melakukan hal itu kalau nantinya gue berbisnis dengan mereka gitu, ataupun di luar itu. Jadi emang gue sudah tahu ada resiko itu, tapi gue belajar bagaimana jangan sampai terjadi. Gue kecilinnya gimana gitu, maksudnya gue kecilin lingkupnya jangan sampai terjadi resiko itu. Oke. Nah, berarti tadi kalau lo bilang lo mau pelajari juga pain point dari si barberman. Berarti kalau dari kacamata owner, your customer sebenarnya dua ya. Satu adalah orang yang mau potong rambut, dan satu lagi customer yang lo harus puaskan adalah si barberman itu sendiri ya. Lo lihat seperti itu nggak? Sama kan lo partner. Iya, partner, bahkan lebih tinggi dibanding partner. Ya, jadi memang kita memperlakukannya juga sama lah, kita partner gitu. Jadi memang gua di bisnis kantor pun di event management juga gua melakukan struktur ada, tapi lo bisa kita bisa jadi teman gitu. Berkembang bareng-bareng gitu. Lo sakit bareng sama gue, lo senang bareng gitu. Itu emang dari awal kita udah begitu banget lah ya. Mungkin kita yang sudah utamakan gitu sih, kalau kita mau nge-create SDM, mau jaga SDM, menurut gue susah. Itu tangan gue. Ya, yes. Tapi
yang kita taruh culture kita dari bisnis yang kita jalani semua tuh pakai rasa. Jadi tetap bisnis tuh goalsnya apa sih autopilot kan kalau nggak salah ya. Ini autopilot nih. Siapa yang mau kita hidup diem? Ya, tapi kan itu proses. Nah, tetap unsur ke situ kita akan ada sistem bisnisnya udah jalankan, tapi juga sistem rasanya jangan hilang. Gue nggak mau menurut mereka robot. Teman-teman di sini adalah partner rasa. Kan kita sharing. Lu nggak mau gaji, kita sharing. Makin besar pendapatan ini, makin besar juga. Oke, sistemnya seperti itu ya. Jadi ngambil, lu tau gak sebenarnya sistem bisnis sharing ini yang paling tua setahu gue adalah restoran Padang. Dia nggak digaji. Jadi semakin banyak yang datang, semakin banyak itu pendapatan yang jaga restoran Padang. Tapi cuci mobil sama cucian motor tahu nggak lo sharing? Sekarang kan begitu ya? Sharing pak. Gitu. Sharing. Semua sharing. Jadi sharing ekonomi. Wih, bahas teori lagi nih. Bagusnya kita kan dengan fixed cost kan. Jadi sharing. Sampai cucian mobil juga sharing. Nah, tadi kan ngomongin pain. Sebenarnya kalau kita bicara tentang value bisnis atau inovasi, yang menarik itu ada sumber lain selain pain. How to solve the pain, tapi juga bagaimana kita mewujudkan gain. Harapan. Nah, kalau lu sendiri lebih fokus mengatasi pain yang dialami oleh konsumen dan juga si barberman, atau juga berusaha mewujudkan harapan mereka? Dua-duanya. Karena dari kita bangun rasa, insya Allah loyal itu ngikut lah ya sebenarnya. Jadi emang itulah. Cuma prinsipnya buat bisnis kan people come and go itu ya pasti. Yang penting kita as a owner sama manajemen juga harus siap dengan kondisi kalau misalnya keluar. Ya ini aja nih lagi kejadian nih sebenarnya. Ada satu yang sakit gitu udah lama. Iya mas. Lagi wanti-wanti nih. Ya kalau ada satu yang memang lagi Nafi. Mereka kan sistemnya kan liburnya per setiap minggu. Iya. Ada satu yang kosong dia lagi sakit. Gitu. Ini lagi kita agak lampu kuning nih. Gimana caranya? Untuk mengganti atau memang kita kosongkan dulu atau bagaimana? Tapi stok banyak dong. Aman pak, kalau stok pak. Kalau stok mah aman. Start dari 2021 akhir. Oh gitu. Desember. Sampai sekarang. So far Baik. Ya masih baik banget lah. gampang nggak sih kalau jalan bisnis barbershop bro? Kayak let's say lu kan cuman sebego-begonya gue nih ya, paling lu cuman kuat pos untuk bayar manpower. Ya. Itu aja bukan sih? Ya manpower kayak listrik gitu-gitu aja. Listrik aja kan, karena nggak ada barang yang kadaluarsa, nggak kayak F&B gitu kan. Yuk buka yuk. Ya inilah permajaan awal. Beliau mau katanya yang ada di situ di balik kamera. Yuk. Jangan gitu. Ya karena pada buka kan, nanti gue bantuin. Ini deh. Gue bantuin. Itu dari sisi barbershop. Sebenarnya kalau gue boleh tahu nih di barbershop ini produknya ada apa? Untuk kalau gue lihat our services, sleek gentleman, ada knock it off, ada junior, ada master's blend and trim, hair wash and head massage for 20 minutes. Ya. Waduh, tuh anak tuh tadi gue dipijitin apa? Iya. Gitu ya. Ini gini. Kalau misalnya produknya ada pagi kita masih dalam bentuk servis lah ya. Rambut, grooming lah. Rambut terus Cukur shaving, terus keramas, pijat, terus ngecat rambut gitu. Jadi kita belum memang masuk ke bikin produk untuk perawatan. Kalau itu berarti consignment. Sifatnya kita consignment. Karena terima konsumen juga. Apa? Terima konsumen. Terima consignment. Ada syarat khusus mau jadi konsumen? Enggak ada. Selama dalam bentuk lingkup yang sama ini justru sama kan sekarang. Jadi teman-teman investor kalau bingung mau naruh produk di mana bisa di sini. Iya. Tapi untuk cowok aja, untuk cewek ini. Waktu itu aja pernah ditawarin minuman soft drink. Oke. Taruh di sini, tapi belum jalan. Cuma memang kita open buat semua yang mau consignment sama kita gitu lah. Win-win lah buat dua-duanya.
Toh kita juga kerjasamanya sama Fortis juga, kita pernah kerjasama sama Fortis. Calisthenics ya. Iya, Calisthenics gitu. Oh, yang itunya yang Instagram tatoan itu ya? Yang suka pamer yang isinya tato semua sama ini BOK juga tato kayaknya. Tapi setuju sih gue, memang kayaknya bisnis masa depan tuh udah bukan main kompetisi ya, mainnya kolaborasi. Betul. Bahkan tuh menurut gue sesama barbershop juga bisa kolaborasi, itu menarik. Betul. Jadi bentuk kerja sama Slikat ini sama ini, kalau membernya sama, member Fortis kalau potong di sini dapat potongan diskon 50.000. Iya. Ya. Itu jadi membernya di sana gimana ya? Itu menarik banget sih. Menarik loh. Maksud gue jadi member di sana, ketika gue nggak niat potong sudah dapat diskon 50.000, gue pasti mikir potongnya ke sini. Karena 50.000 tuh big money. Misalnya yang nge-gym banyak artis-artis loh gitu. Kalau ganteng kali-kali pacar lu artis. Kali bro, barangkali. Tapi tadi sorry gue menekankan dari masalah servis ya. Servisnya sebenarnya standar barbershop. Iya. Potong, pijat gitu ya, terus buat anak kecil, masters lah. Tapi di sini kita punya standarisasi. Contohnya gini, ada banyak barber lain. Ini nggak salah dan nggak benar. Sebenarnya semua kan ngitung, kalau kita ngomong bisnis semua dihitung. Iya. Bisnis ini hitungnya gimana sih dari jumlah orang? Barber kita 4 orang nih misalnya. Dari 4 orang itu kan sebenarnya kapasitas mereka per hari mampu berapa potong orang? Capacity ya. Capacity, gitu ya. Oke, kita punya limit per hari dia mampu 15-20 orang misalnya. 20 orang. 20 orang tuh. Iya, 20 orang. Mereka bisa 20 orang, tapi gua turun. Gua mau cuma sehari 15 orang. Karena apa? Aku pengen orang datang ke sini bukan untuk cepat-cepat potong, tapi juga pengen dapat experience culture yang baru. Iya, pijatnya lama. Karena kebanyakan kalau mungkin nanti lihat ke tempat yang lain, mereka punya standarisasi waktu buat potong. Betul. 15 minutes. Gue pernah Ya. di tempat lain lagi pijit baru nambah silom, waduh maaf mas, antriannya kira-kira kan bisa. Itu kan dia ngejar supaya Howling ya. Nah di sini kita 35 menit ya. 45 menit maksimal per orang. Karena udah sampai pijatnya. Tadi lama nggak? Lama. Gue baru tahu itu. Menarik nih. Oh gitu ternyata. Jadi lu tidak mengorbankan quality instead of quantity ya. Lu kalau lu ke barbershop yang mau cari apa sih? Kalau gue pijitan aja. Gue pijit sih. Gue pijitan. Lu ke tempat pijit pak kalau mau pijit. itu lu bisa aksi ya? Kalau mau tempat cari Maksud sih, salah satu yang gue cari pijit sih. Pokoknya kalau yang pijit gue enak, gue pasti balik. Gue akan nyariin dia lagi. Gue rambut, tapi gue nyari plusnya pijit. Gitu. Agak double meaning ya. Iya, gue gak Sama lagi gue. Di mana lagi lu bisa pijat nggak dosa. Halus ya? Halus. Jangan pak. Pertanyaan gue satu lagi. Teman-teman masas-masas jangan sampai salah ya. Lu gue lurus ya, pijit yang dosa lah pijit. Kepala bapak lu terus lu jempol itu kan maksudnya. Wah, apa sih? Gue pulang aja kalau gitu. Tapi lo udah punya tempat ini, lo kalau potong rambut di sini? Iya dong. Bayar nggak? Gue bayar. Pak. Oh iya. Tetap bayar. Bisnis. Iya ya. Cuma mungkin masuk kantong gitu ya kan? Iya, cuma mungkin bayar belakangan ya. Langsung bayar karena tiap hari kita closing ada di portnya kan. Tapi itu justru menarik mas. Karena banyak teman-teman UMKM di sana kadang-kadang bisnisnya bangkrut bukan karena produk yang laku, tapi karena mismanagement. Banyak yang menggunakan produk atau service dan mereka merasa ini punya gue nggak bayar. Adiknya, kakaknya, akhirnya lama-lama cash flow-nya nggak jalan. Betul. Dan cash flow yang nggak jalan mengakibatkan nanti uangnya itu nggak berputar, nggak punya duit, terus mau beli bahan baku lagi nggak ada duit. Nah ini kesalahan orang pada umumnya adalah mencampur adukan antara pribadi sama bisnis. Ya guys. Dan menariknya bukannya gue membela Shopee gitu. Kenapa orang Cina itu lebih sukses berbisnis karena dia strict dengan itu. Iya. Nggak bisa lu makan bayar gitu. Lu anak gue bayar. Kalau lu bayar dia makan sih makan di rumah. Padahal makanannya sama. Emak aku juga sih punya ayam, kalau ini suruh bayar. Disuruh makan banyak. Gitu ya. Bos gue juga punya mie ayam, gue datang sana suruh bayar. Iya. Apalagi punya bos pak. Iya. Harus bayar.
di kantor dibayarin di situ. Iya harus bayar emang ya, tapi maaf. Nah, kalau gue mau menarik kembali ke barbershop gitu ya, kita bicara tentang kompetitor. Karena industri ini adalah industri yang cukup quote-unquote mudah. Entry barrier-nya hampir nggak ada, semua orang bisa buka. Bagaimana menyikapi kompetitor yang semakin lama semakin menjamur ini? Oke, silakan. Wah, mulai serius lagi. Ini tuh pertama gini, agak baikan buat minum dulu Pak. Agak serius ya. Sebenarnya kalau menyikapi kompetitor, gue nggak terlalu pusing sama kompetitor sih ya. Masing-masing punya gayanya sendiri, masing-masing punya plus minusnya sendiri gitu. Jadi gue lebih baik fokus dengan yang ada di kita benahin gitu. Tapi tanpa, bukan berarti kita nggak melihat tetangga lagi ngapain ya. Terus kita juga harus ngelihat, oh gayanya sekarang lagi apa gitu. Jadi gue balik lagi prinsip bahwa tadi sama dengan matematika langit, terus tapi yang penting kita jalan sesuai sama SOP-nya kita gitu, terus sesuai sama culture-nya kita mau jalanin kayak gimana, yang penting kita tetap jalanin aja sih. Gue nggak terlalu pusingin sama rumput tetangga men. Di saat gitu juga mereka juga ngeliatin rumput kita, bahwa rumput kita hijau. Kalau dibalik-balik ya nggak ada sama Rumput orang lebih iya selalu. Karena kita merasa persaingan itu buat kita. iya. Bukan karena iya. Jadi mendingan kita fokus sama ini baby, kita gedein mau kayak gimana gitu. Kalau sama lah kita kayak gedein anak ya. Kalau gedein anak, pertumbuhan kembangnya anak-anak beda-beda tuh. Di saat usia 2 tahun dia udah bisa jalan, tapi anak gue 2 tahun baru bisa ngomong, belum bisa jalan. Mendingan gue fokus sama tumbuh kembang anak gue aja deh. Itu fokus sama tumbuh kembang anak. Tapi tadi lu bilang, lu ngebar riset dan riset itu penting. Riset apa tuh berarti? Iya sih, agak blunder nih. Ya, tapi gue cuma ngeliat aja sih, ngeliatin risetnya sekarang gayanya lagi kemana nih. Karena memang kalau misalnya balik lagi, trend fashionnya apa sih gitu. Kalau misalnya cara promosi, cara marketing, cara jualan mereka sama lah nih, semua gayanya juga. Paling tinggal kita bedain, yang kita bedain, oh di sana lagi promonya itu, kita nggak usah ikutan promo. Itu jadinya perang dagang. Ngapain, kita stay aja di sini, kita coba mau lihat, buktiin bahwa mana nih customer loyal gua, mereka nyarinya apa. Jadi itu risetnya hanya kecil-kecilan aja, cuma ngeliatin, oh dia lagi itu, oh sekarang gayanya bahkan keluar aja gua juga ngeliatin temen-temen ngeliat, oh gayanya lagi begini, mereka lagi gayanya pakai baju. Kan pernah lihat si barberman itu full dress up. Iya. Asik gitu-gitu aja tuh. Oh lagi full dress up, tapi ternyata orang sekarang lebih nyaman barberman ngeliatnya yang biasa aja lah, kaosan aja yang penting kaosan. Ya kayak gitu-gitu, cuma sesimpel-simpel itu aja. Oke, berarti kalau bisa gua garis bawahi, lu fokus kepada bayi lu, tapi bukan berarti tidak membuka mata. Betul. Jadi kita tetap harus buka mata, aware terhadap kondisi sekitar dan terus update tentang informasi. Enak nih Setuju ini. Bahasanya dirapihin guys. Ya kan itu gue dibayar. Kedepannya bakalan ada apa aja yang baru nih bakalan ada apa yang baru dari si Slika? Cabang. Amin. Spin off boleh di mana? Bintaro dong. Iya. Oh iya. Bahas dulu. Ini bukan Bintaro. Serius lu? Oh gua manggil bentar. Salaman dulu nih. Gua doain mudah-mudahan bukain. Benar ya Allah. Terus di mana lagi? Saya konsepnya ini own atau franchise? Kalau untuk yang kedua kita masih own dulu lah. Karena partnership, franchise kita ilmunya masih harus gali lagi. Oke. Karena banyak yang juga Harus dibenahi ya, masih jadi PR besar. masih belajar. Itu dunia sendiri gitu. Yes, betul. Nggak bisa atau sok tahu gitu. Barberman-nya juga baru lagi. Iya. Apa yang ada di bawah sana apa? Karena barberman itu punya kekuasaan daerah masing-masing. Sadis gitu ternyata ya. Serius. Kayak notaris Pak. Kalau dia kita warga Cipete, warga di sini akan tahu dia. Oke. Luas gua bukan di Bintaro, gua kan mencari bibit-bibit yang
Nanti gue punya langganan gue dari kecil, kan gue kenalin ya. Barangkali jodoh nanti ngasih. Jadi aman. Jadi ada tuh. Iya. Asgar bro. Dari Asgar bro. Saudara rektor. Enggak, Asgar tuh asli kan maksudnya. Dan tadi dikit lagi gue mau nanya tentang pricing ya, karena kan pricing lu unik gitu ya, angkanya juga angka yang gak ngerti ini angkanya filosofis atau benchmark atau gimana ya? Susah banget. Wah susah-susah tadi. Jawaban aman, Pak. Ini hasil dari riset. Oh siap. Hasil dari riset. Bagus sih bahasanya riset sebenarnya ngintip-ngintip tetangga sih. Itu balik lagi karena ada ada beda tipe dunia potong rambut ya. Yang gue bilang awalnya si pangkas rambut, barberman sama salon. Barbershop sama salon. Kalau teman-teman tahu berapa persis Pak? Itu ada barbershop. Oke. Brand loh. Oke. Tapi ternyata awalnya kita ngomong ternyata beliau lebih ke pangkas rambut. Oke. Pangkas rambut dimulai dari mana sih sebenarnya? Gue nggak kualitas harus semua kita samain. Yang penting pelanggan puas. Tapi dari segi harga, dari segi harga pangkas rambut itu mungkin ada service yang mungkin cepat. Cepat, potongnya segala macam kelar. Dia startnya bukan harga itu di 25.000, 35.000 gitu ya. Tempatnya juga lebih kecil. Asgar bukan kan? Asli. Asgar juga. Kebanyakan kalau pangkas rambut itu sebenarnya yang punya adalah yang potong lo orang sendiri. Benar. Ya, dia potong langsung gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan yang setipe nih sama kita? Kita nggak sebut merek ya. Itu juga banyak yang mungkin ada dua. Ada gue ada lihat tuh daerah situ ada restorannya depannya, ada coffee shopnya. Iya, mereka nggak salah, mereka juga kan udah lebih lama dari kita. Iya. Mungkin servisnya juga bagus. Mungkin orang juga lebih ini. Mereka udah sangat juga berani harga sekian. Lebih tinggi. Pasti. Asik. Lebih tinggi. Nah kita bukan berarti kita nggak berani. Ini anggaplah kita gue berdiri bilang setahun ini saatnya kita provok dulu. Orang ngerasain dulu. Habis itu nanti udah loyal segala macam, once kita naikin, kalau udah mau loyal ya udahlah, gue ketemu dia baru, gue percaya. Lebih ke situ sih. Berarti ini lebih ke strategi akuisisi market dulu ya? Iya. Asal. Bukan perang harga ya. Bukan perang harga, strategi akuisisi market. Betul. Halus ya. Walaupun kalau kita matematika kan gitu ya, 85.000 bisa kita potong segala macam, dengan bulanan dapat sekian orang. Dibilang untuk nggak seseksi itu misalnya, tapi kan ada poin yang kita nggak dapetin kayak yang sebelah. Mungkin yang sebelah karena lu ada biaya sewa. Kalau gua kan area gua, misalnya gitu ya. Jadi ada fixed cost yang kita nggak ada subsidi silang. Karena kita nggak menyewa ini, sehingga ya harga itu masih aman untuk kita. Keren sih. Berarti kalau orang masuk mencoba dengan harga segini belum tentu bisa survive, bocos. Karena dia punya strategi subsidi silang. Oke. Nah, kalau segi marketingnya nih, lu mengandalkan personal selling atau sosial media atau lu punya strategi lain nih? Kalau bisa dibocorin gitu. Sosial media masih berjalan, tapi personal touch juga pasti. Kalau personal saya kan sebenarnya sama kayak orang datang kita. Ngobrol apa segala macam gitu ya. Nah ditambah juga sama kayak kita sama dengan Fortis, kayak ada tempat jus sepatu, ya dan coffee shop gitu. Udah banyak ya berarti ya. Udah. Nah itu sebenarnya jatuhnya gini, gua akan mencari bentuk kerjasama partnership yang industri sama. Ini kan kita tujuannya ke lifestyle. Coffee shop kan lifestyle. Lo olahraga tuh lifestyle. Jadi masih masuk nih dari unsur itulah yang akan gue rangkum, di mana sebenarnya lo masih inline gitu. Lo apa hubungannya sih lo kalau mau olahraga gitu ya? Ya kalau mau lifestyle ya semua orang serba ngomongnya sehat. Lo rapi kan sehat. Olahraga sehat. Gitu. Bisa dikembangkan lah, kan masalah kalimat lah ya. Beda ya relatif ya. Ada istilah lagi kebersihan sebagian dari iman. Menarik. Anyway, sebelum gue tutup, ini last word dari lo buat investor di luar sana yang kepikiran juga pengen kick off bisnis barbershop. Siapa yang mau jawab nih? Didi atau Randy?
Gue sebenarnya haus Pak. Kalau dari gua sih sebenarnya ini fokusnya ke barbershop aja ya, apapun ya. Apapun barbershop. Bisnis tuh udahlah action aja. Lo nggak akan tahu sebelumnya. Jadi once lo punya ide yang percuma ide banyak gitu ya, energinya banyak, tapi actionnya nggak ada. Ini kalimat yang simpel tapi ya lo do aja, nggak perlu takut. Karena lo tahu lo akan hancur, lo akan berhasil, ya setelah itu open. Mungkin itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis, udah bismillah sekarang. Bismillah. Pas banget ketika tadi orangnya Prabas. Teman-teman kita ini tepuk tangan dulu buat Randy dan Didi yang udah mempersiap selama 13 tahun, endapnya mereka bikin barbershop. Doain ya. Banyak suksesnya. Dan ini gimana? Kalau gue sih prinsipnya bisnis itu bukan cuma soal duit, tapi butuh ilmu. Ilmu itu bisa didapat dari akademis, sama dari jalanan. So kata orang-orang main yang jauh benar, main yang jauh. Punya modal mah benar, punya modal. Tapi jangan lupain sering-sering baca, sering-sering lihat. So jangan pernah takut buat bisnis, tapi kita belajar juga lah sama orang-orang yang lain. Juga. Bapak dosen ya? Belajar. Jadi cocok kayak gue Prabas dia keren. Pas banget. Terus kayak bisnis 13 tahun sampai akhirnya bisa bikin bisnis baru yang di luar dari ini. Jadi bisnisnya udah banyak nih, kayak meja, tapi 4 ya kan. Waduh, sumber pemasukannya banyak. Mudah-mudahan cuan, mudah-mudahan Amin. Cabangnya bisa buka di Bintaro. Thank you banget udah boleh mampir-mampir ke Udah masalah barbershop yang indah ini, yang bagus ini. Pokoknya udah barbershop persahabatan. Barbershop. Kalau gitu langsung gua closing aja. Gua Ingga Putra. Gua Sonja Gustiawan. Saya Didi. Saya Randy Popos. Sampai jumpa di PK segmen Ngopi Manis di hari Jumat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di like. Jangan lupa nyalain loncengnya karena kita akan ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.